Sistalk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Sistalk. Kembali lagi dengan aku Senia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih, pemenang event KSPM Battle Championship yang kemarin kita adakan. Nah, langsung aja nggak sih? Mungkin kalian penasaran nih dengan kakak-kakak ganteng di sebelah kiri dan kanan aku. Mungkin kita boleh kenalan langsung nih dengan kakak berbaju biru yang di sana. Oke, mungkin kenalin nama aku Rama, aku dari UIN Jakarta. Kak Rama dari UIN Jakarta. Kemarin juara berapa ya? Juara 1 sih. Wih, juara 1. Mantap, udah ganteng, keren, juara 1 lagi. Ini kakak berbaju coklat di sebelah aku mungkin. Oke, kenalin, saya Zaki dari UIN Jakarta juga. Dari UIN Jakarta. Kemarin pemenang juara? Alhamdulillah juara 2. Oh, alhamdulillah. Keren banget deh. Mungkin dilanjut dengan kakak berbaju kotak-kotak dengan Kenalin, aku Raffi dari UIN Jakarta juga. kemarin pemenang juara. Kebetulan juara harapan. Oh, juara harapan nggak Iya, apa-apa. betul. Harapan orang tua dan juga harapan aku berarti. Kakak, Kenalin, nama aku Hafiz Agis Hidayat, aku dari UIN Jakarta juga. wih, berarti ini semuanya full anak-anak UIN nih ya? Iya. Wih, keren banget. Mungkin boleh bagi-bagi nggak sih? Mungkin dari UIN komunitas kalian sama kah? Atau kalian berasal dari komunitas mana? Iya, komunitas kita sama, kita dari Galeri Investasi Syariah. Oh, UIN Jakarta dari sih. investasi syariah. Wih, mungkin boleh dong dijelasin atau diceritain apa sih itu galeri investasi syariah? Oke, mungkin untuk Galeri Investasi Syariah atau kita sering nyebutnya sih GIS sih. Itu salah satu organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UIN Jakarta. Itu membawahi 5 prodi yang ada di FEB di UIN Jakarta. Jadi semua anak ekonomi yang butuh pemahaman tentang pasar modal itu bisa datangnya ke GIS, Kak. Oh, Gitu. keren banget. Berarti ini kakak-kakak semua udah punya pengetahuan di bidang pasar modal gitu ya? Insya Allah udah ada. Emang kalau boleh tahu ini semuanya jurusan apa sih? Satu jurusan atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Kakak jurusan Ekonomi syariah. Saya sendiri akuntansi. akuntansi. Aku juga bukan. Akuntansi kakak Ekonomi pembangunan. ekonomi pembangunan. Iya, Ekonomi pembangunan. lebih Apa? kayak Bukan ilmu kuliah. ekonomi. Bukan beda. Beda. Bayangan aku bangun apa ya, bangun rumah apa bangun rumah tangga? Tapi ada materi itu nggak, bangun rumah tangga? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Oh, oke. Tapi berarti kan kakak-kakak semua ada pengetahuan di investasi nih. Boleh tahu nggak sih kakak-kakak udah mulai invest belum sih? Dari siapa nih? Dari kakak Zaki. Kak Zaki ya? Rama. Kak Rama, ini Kak Zaki. Oke, mungkin dari Kak Rama dulu boleh Kalau diceritain. udah invest mungkin udah invest sih. Dan kebetulan aku dari SMA juga udah mulai investasinya. SMA. Iya. Sekarang semester? 7 berarti. Kita cuma beda setahun sih. Kayaknya. Berarti bentar lagi lulus. Udah Lagi mau lulus. skripsi kah? Lagi nyusun sih. Lagi nyusun. Boleh tahu nggak sih? Kan kakak bilang udah investasi dari SMA nih. Investasi apa aja sih? Kebanyakan sih emang mayoritas di saham sih. Karena pertama kali emang di saham. Sekarang sih sebenarnya waktu itu sempat udah masuk kripto juga. Cuman udah keluar lagi karena kayak lebih enak di saham dibandingkan di kripto. Oh, lebih enak di saham. Kalau menurut saya. Kenapa bisa bilang lebih enak di saham dibanding kripto? Karena kalau kripto kan kayak 24 jam kan. Kalau saham kan ada waktunya 9 sampai jam 11, lanjut lagi siang. Jadi ada waktu istirahatnya sih, nggak harus mantengin setiap hari. Oh, Karena waktu itu oke, sempat oke. sampai begadang. nggak bagus buat waktu tidur. Benar sih, ya sih harus dipantengin terus ya. Iya. Takutnya tiba-tiba kok duit hilang. Hilang, sedih juga. Tapi udah pernah merasakan tuh. Udah, Wah, udah. Semoga nggak lagi. nggak lagi. Iya. Pengalaman. SMA berarti mulai belajarnya tuh tahu investasi dari mana sih? Kalau investasi sebenarnya dari SMP. Itu karena dulu pas SMP aku mata pelajaran itu ada akuntansi. Itu gurunya juga jelasin kalau misalnya akuntansi itu dibutuhin untuk investor segala macam. Nah, mulai di situ nyari tahu sih apa itu investor, apa itu investasi. Terus yang men-trigger kamu untuk melakukan investasi apa tuh? Men-trigger sih karena satu waktu itu pas SMP ngeliat orang-orang terkaya di dunia kayak Warren Buffett, terus juga Sandiaga Uno saat itu sama Lee Hong. Maksudnya mereka tuh kaya dari investasi, jadinya aku tertarik sih. Kayak aku juga bisa deh. Mantap, keren. Nah, kalau Kak Zaki sendiri mulai tahu investasi dari mana sih?
Kalau saya sendiri sih dari SMA Dari ketika SMA SMA. ya. Dari SMA terus udah mulai kayak mulai jual beli saham gitu Iya, jual beli saham. Awalnya saya dari kan masih terutama umur ya, masih belum cukup. Jadi saya awalnya ke reksadana dulu. Oh, reksadana. Jadi Ya. tapi kan karena reksadana itu lama ya, jadi semakin lama udah saya langsung nyoba aja gitu ke saham jadinya. Langsung udah cukup ke saham. Oke, oke. Mungkin sebelumnya aku pengen tahu nih, kakak tahu investasi itu dari mana? Kalau saya sendiri tahu investasi itu dari kakak sendiri sih. Dari kakak. Dari kakak. Jadi waktu itu dia kayak investasi ya, terus kayak keren aja gitu, diundang RUPS lah apalah gitu. Jadi kayak saya terpacu gitu mau ngikutin nih. Mau ikutin jejak kakak Iya. ya. Sekarang udah investnya saham atau kayak Kak Rahmat Sekarang sih full saham. full Iya, saham? full Oke, saham. oke, mantap lah. Dari Kak coba ya, mau Kak Hafiz dulu apa Kak Hoirudin ya? Yaudah Kak Hafiz dulu deh. Oke. Mungkin tahu invest dari kapan nih? Waktu SMA sih lebih tepatnya. Waktu itu ada guru PKN, dia itu ngajarin tentang investasi. Jadi dia bikin kelas tambahan itu khusus buat mengedukasi lo bahwa sebenarnya investasi ini penting lah buat anak muda, apalagi buat mencapai kita ini bisa kebebasan finansial gitu. Makanya waktu aku tahu di situ, tapi waktu itu aku masih di reksadana gitu, di pasar uang. Jadi belum terlalu paham banget sih sebenarnya kayak tentang fundamental dan sebagainya, analis teknikal gitu. Oh, tapi sekarang udah coba belajar atau Udah, terjun? jadi waktu terjun di kayak saham itu aku pas banget di GIS ya, jadi GIS. aku ngerti teknikal fundamental tuh karena masuk GIS. Wih, Makanya aku bener. gitu. Mantap, berarti dari investasi Ya. syariah itu berarti keren banget nih ya, Keren anak-anaknya bisa juara 1, 2, 3, 4. Wah, berurutan dari kampus yang sama, dari komunitas yang sama. Iya. Keren. Kalau Kak Horyudin, Raffi Kak. oh Kak Raffi. Oke, Iya. oke, maaf. Berarti Hoirudin siapa ya? Oke, dari Kak Raffi sendiri tahu investasi dari mana tuh? Sebenarnya tahu investasi itu hampir mirip dari SMA. Awalnya itu tahunya dari sosial media. Sosial Iya, media. karena lumayan sering baca-baca terkait profilnya orang-orang terkaya di dunia. Mhm. Dan mereka kebanyakan tuh kayaknya secara pemilikan saham gitu. Jadi kayak mulai tertarik, dan waktu itu terjun pertama kali itu ya reksadana. Nah, terus setelah di kuliah mulai terjun ke saham itu di tahun 2022 pas baru masuk ke investasi, mulai terjun ke saham. Keren, keren. Tapi ada nggak sih yang men-trigger khusus gitu, yang bikin kakak pengen investasi gitu? Karena untungnya lebih gede aja sih daripada reksadana. Bener sih. Iya. Berarti udah coba main kripto? Udah pernah juga. Udah pernah juga. Sampai sekarang? Ya ada, tapi nggak aktif, dibiarin aja gitu. Oh, dibiarin aja. Iya. Coba dicek lagi masih ada nggak? Soalnya kemarin tiba-tiba kok sampai minus. Nah, oke, tadi kan aku udah tahu nih kalau kakak tuh belajar invest dan tahu invest tuh dari mana. Nah, mungkin sekarang mau balik nih. Kemarin kan event KSPM Battle Championship kemarin, mungkin boleh diceritain nggak sih salah satu aja nih Kak? Mungkin Kak Zaki ya? Kerama. Kak Rawa, gue ingetnya Kak Zaki terus ya. Mungkin dari Kak Rawa boleh diceritain nggak sih keseruan pas kemarin ikut lomba kayak gitu? Oh, seruannya sih kalau ngeliat dari yang field of leaderboardnya sih kan, itu kan aku awalnya sebenarnya kedua terus aku biarin, tiba-tiba nggak tahu kemana, kayak hilang gitu. Aduh, ini gimana cara tuh, akhirnya coba balik lagi ngejar nge-trade lagi segala macam, sampai akhirnya masuk di 10 besar kemarin. Itu sebenarnya seru banget sih Kak, apalagi harus update juga kan, karena itu ya market kan terus-terusan bukanya tuh kan ada waktunya, dan itu harus buat update terkait dengan ekonominya. Jadi seru banget sih. Seru banget ya. Masih ingat nggak posisi 1 kemarin siapa ya? Kan kamu sempat bilang kamu ada di 2 tuh. Masih ingat nggak satunya siapa? Satu yang bukan
Bukan Prabowo. namanya Prabowo. Prabowo. Iya. Bukan presiden ya. Prabowo. Masuk nggak sih 10 besar? Kak Prabowo? Enggak ya, masuk nggak ya? Nggak ada nama Prabowo sih. Oh nggak ada ya? Iya. Berarti benar-benar wah bisa kamu langsung balap terus Kak Prabowo langsung Aku tuh 11 kan. Tapi nggak tahu di akhir nggak tahu bisa menang gitu. Kalau dari Kak Zaki sendiri kemarin expect nggak sih bisa menang gitu? Sebenarnya nggak expect sih, soalnya awalnya juga kan kita lagi nggak ada yang di leaderboard, terus bisa ngebalap yang di leaderboard 1 gitu. Jadi bertahap kita semua kan, kita di KSPM UIN tuh ada 6 orang ya yang ikut, yang saya tahu nih circlean kita. Jadi kita saling diskusi gitu, lu beli apa gitu. Terus kadang kita saling tukeran strategi, saling belajar bareng lah. Jadi intinya, nah dari situ jadi makin taunya lebih banyak gitu kita. Wih, Nah, keren, dari situ. keren. Nah, kalau dari, kan aku udah dapet feedback nih tentang lombanya nih. Nah, kalau dari Kak, mungkin Kak Raffi boleh nih, tahu event ini dari mana sih Kak? Oh, kalau tahu event ini kan karena SITS juga kerjasama sama Galeri Investasi. Jadi tahunya itu dari teman saya juga yang share kalau ada lomba SPM Trading Competition. Nah, mungkin dari situ saya pengen ikut gitu sama teman-teman. Nah, kalau dari Kak Kak Alif, dari Kak Alif tahu event ini? sama sih sebenarnya dari teman juga yang Dari share. Ih, keren lah. Tapi kalian semua bisa beruntun juara 1, 2, 3, 4 itu janjian apa gimana ya? Itu sebenarnya nggak tahu karena kan nilainya kan dari masing-masing kan. Kalau secara leaderboard kita paling cuma 2 atau 3 orang lah yang masuk. Tapi ternyata nilai itu kan dari presentasi kan. Jadi berurutan nih, jadi saya juga kaget. Kita bersama juga kaget kan. 1, 2, 3 nya dari kita semua. Tapi sebelumnya pernah ikut lomba kayak gini nggak sih? Pernah sih. Pernah. Iya. Juara juga? Kalau misalnya di luar belum pernah sih, belum pernah juara. Tapi kalau di sit saya udah pernah menang juga sih. Itu tahun lalu. Sama lu, tahun ini menang lagi. Juara 1 lagi. Juara Masih inget nggak tahun lalu dapat hadiahnya apa? GoPay sih tahun lalu. GoPay juga. Iya. Ini juga GoPay. Ini juga Sama hadiah sih. uang tunai juga Iya, ya. iya lebih besar sekarang. Tapi pas kayak kalian sama yang tahun lalu presentasi juga gitu. Oh, tahun lalu saya nggak ada sih. Oh enggak ya. Oke. Nah, mungkin kalau tadi kan katanya dari galeri investasi ya. Berarti udah aktif main sih sebelum sih semuanya? Main seats sekarang sih aktif lagi sih. Aktif lagi Iya. ya. Harus aktif terus ya. Ini Kak Zaki aktif gak? Udah agak berkurang sih tapi nanti mungkin KSPM challenge selanjutnya Iya, bisa iya. kita aktif lagi. Aktif lagi mau menang lagi tuh ya. Kalau rezeki Harus aktif lagi ya. Tahu nggak selain virtual trading ada fitur apa lagi? waktu itu sih kemarin sempat coba kuis. Kuis. Ya, kuis sama yang circle itu. Circle, udah jadi circle. Baru saya bookmark sih, baru di list doang, baru masuk langsung. Belum masuk, tapi nggak pencet join. Iya sih. Mungkin habis ini bisa langsung. Habis ini langsung ya, habis ini ya. Oke. Kalau nggak boleh pulang ya. Waduh. Dari Kak Alif, aktif nggak nih main aplikasi Sit? Terakhir kuis sih ya. Terakhir kuis. Oh jadi hari ini belum buka. Dari Kak Raffi, Lumayan sering sih main kuisnya. lumayan tuh. Iya. Udah pernah menang belum nih? Awalnya menang, tapi besoknya dilihat udah hilang lagi. Pasti posisi satunya Naufal Miko. Aduh, nggak tahu siapa ya. Keseringan sih itu sih. Kayak aku pas lihat kuis leaderboard, aduh ini kok Naufal Miko, Lagi. Naufal Miko. Aku sampai mikir, kok kayaknya nggak pernah yang lain ya. Kayak Naufal Miko kalau main virtual trading kalian juga sih. Betul juga main kan. Nggak main deh. Iya sih. Tapi mungkin kalian kan udah mainin nih virtual trading, terus juga udah ikut lombanya, terus sampai sekarang nih kalian ada di sini nih di kantor SITS. Mungkin kalian ada testimoni nggak sih pas pakai aplikasi SITS? Mungkin dari Kak Karama. Rama dulu deh. Untuk aplikasi seats-nya mungkin sendiri komunitasnya sih yang di circle itu yang
menurut aku udah oke banget. Karena di sana kan informasinya sama orang-orang tuh suka share juga kan. Terus yang kedua, mereka juga komunikatif banget kayak yang tuh kalau ditanya apa langsung dijawab segala macam sama orang-orang yang emang ada di circle-nya itu sendiri. Mungkin kalau aku di testimoninya di circle-nya sih, kan menurut aku yang paling top tuh di circle sih. Di circle ya. Iya. Oh, berarti aktif di circle. Hmm. Kalau dari Kak Kalau dari aku sendiri sih kuis-kuisnya Kak. kuisnya. Jadi kayak banyak yang belum saya tahu. Jadi ketika main kuis tuh, oh ternyata ini ya yang apa dapat ilmu-ilmu baru gitu. Beneran nggak cuma main tak 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 tak. Enggak, bener-bener kan. Jadi ada satu. Jadi ngebuka kuis tuh apa jangan-jangan oh ini nih Kak Raffi nih ya katanya sering main kuis ya. Iya Berarti lumayan. udah hafal semua soalnya. Oh, enggak dong, enggak apa. Tapi ya berarti kalau dari Kak Raffi sendiri paling suka fitur apa nih sama? Kalau fiturnya sendiri ya pertama kuisnya, karena kuisnya edukasi kan. Terus sama kayak situ lebih bisa juga jadi sosmed kayaknya, karena bisa follow-followan, terus kita bisa nulis tulisan di situ. Terus yang saya suka dari fitur dari Six. Oh kayaknya aku sering nge-posting tapi tuh nggak pernah ada yang nge-like atau komen ya. Mungkin habis ini kita follow-follow. Iya mungkin boleh follow-followan ya. Boleh. Kalau dari Kak Ali. Alif, fitur yang balik kakak suka apa nih? Mungkin virtual tradingnya sih. Wih, virtual trading. Ini kayaknya bakal langganan nih kalian semua nih. Jangan sampai nanti tahu-tahu bulan depan aku lihat pemenangnya Harus kita lagi. Sama lagi. Jangan bosan ya Kak. kayaknya udah ada raportnya nanti ya. Nah, terus kemarin mungkin aku mau tanya salah satu aja dia tanya siapa ya? Kak Zaki deh. Oh ya. Mungkin kemarin pas lomba ada hambatan atau kendala gitu nggak sih pas main kayak mungkin kayak aduh kok ini gue disusul-susul terus nih apa gimana gitu atau dan gimana cara kakak bisa sampai di posisi 2 itu loh. Sebenarnya kan di trading justru itu serunya Kak. Jadi kayak kita saling susul-susul gitu sama teman-teman dan kendalanya tuh ketika ketika presentasi itu kan kita presentasi itu Zoom meeting ya. Nah di situ internet saya lagi nggak baik, lagi buruk gitu, jadi ada sempat deg-degan juga kan, aduh gimana nih takutnya poinnya kurang gitu. Alhamdulillah ternyata bisa ke 2 gitu. 2, alhamdulillah. Nah kalau dari Kak Raffi ya Ya boleh. bener Akhirnya. nih bener. Kalau dari Kak Raffi sendiri ada nggak sih hambatan atau kendala gitu? Buat di tradingnya nggak ada, mungkin sama hambatannya di presentasi, karena waktu itu nyiapin presentasinya waktunya cuma 1 hari karena dan dibarengin sama karena masih kuliah UAS waktu itu, jadi belajar sambil bikin PPT. Gitu. Serius? Iya. Wih, keren, sangat multitasking. Itu passion yang harus dimiliki di dunia kerja sih. Jadi latihannya. Nah kalau dari Kak Alif, Mungkin kalau aku hambatannya waktu trading sama mungkin kalau dia trading ya, kalau hambatannya mungkin pas lagi kelas aja sih. oh lagi Jadi kelas. kayak takut ketinggalan nih. Lagi ngajar kan gak enak kan kalau begitu gitu. Dan kalau untuk di presentasi sebenarnya waktu itu ya hambatannya cukup besar juga karena kalau nggak salah itu hari Rabu ya. Nah, hari Rabu itu pas banget itu ada UAS juga. Kemudian hari itu jadi total tuh ada 3 kali presentasi. 2 kali presentasi di kelas, terus 1 lagi dari situ yang terakhir sore. Wah itu Wow. pusing banget itu benar. Pusing banget. Tapi tahu-tahu Tapi alhamdulillahnya alhamdulillah. yang presentasi yang dari matkul kedua itu ternyata dosennya nggak masuk. Semua kan buat bagus PPT dari kemarin. Weh, alhamdulillah Alhamdulillah. bisa juara 3. Iya. Wah keren banget lah effortnya. Tapi bisa pas gitu ya dosennya nggak masuk. Iya, itu kayak kalah gitu. Iya ya. Ini nih udah benerin PPT-nya. Langsung dipus lagi. Nah kalau dari kakak di sana. Kalau dari kak Rahmat. Iya. Kak Rahmat. Dari Kak Rahmat mungkin ada nggak sih kayak tips nih and trick buat temen-temen nih ya nanti jadi lawan. Aduh, jangan kasih tahu dong berarti. Saya Maksud nabur. ada bagi ilmu itu baik. Tips and trick nih supaya bisa menang juara 1 di virtual trading gimana sih? Oke, mungkin yang pertama di
tradingnya dulu ya. Kalau di tradingnya dulu mungkin banyak analisis teknikal sih, karena dari analisis teknikal bisa tahu apa sih dalam waktu dekat yang akan naik gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan presentasi, karena biasanya mungkin beberapa peserta kurang optimal di presentasinya kan Kak. Dan yang paling penting sebenarnya kan di presentasinya kan, gimana cara komunikasiin apa yang kita beli dan apa yang kita tampilin ke para juri gitu. Nah di yang kedua itu yang presentasi mungkin lebih dipersiapin lagi terkait dengan PowerPoint-nya, harus benar-benar on point, apa yang diminta sama seat itu harus banget sesuai gitu, jangan apa yang kita mau tapi apa yang seat mau. Terus yang kedua itu terkait dengan cara presentasinya, mungkin lebih banyak latihannya sih, karena aku juga waktu itu sempat latihan jam 2 jam 3 itu aku masih latihan, sekarang sambil ngerjain tugas juga. Jadi pas ngejelasin itu udah lebih lancar dibandingkan dengan teman-teman yang ya mungkin belum latihan apa karena buru-buru bikin PPT-nya gitu sih. Keren. Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Zaki. Nah, iya. Mungkin mau tambahin tips trik nggak nih? Selain yang tadi diucapin sama Kak Rahmat. Kalau dari aku sama sih sebenarnya, kita kan kalau trading kan itu pasti sangat penting ya teknikal ya. Nah, satu lagi yang saya gunakan tuh sentimen. Jadi nggak selamanya sentimen buruk itu suatu hal yang buruk gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin saya megang saham BRIS. Nah, kebetulan itu sedang ada sentimen buruk, yaitu Muhammadiyah menarik dananya dari BSI kan. Nah, otomatis sahamnya turun. Nah, di situ saya mulai masuk gitu. Jadi mungkin nggak selamanya sentimen buruk itu buruk. Jadi kita asal kita bisa mengolahnya dengan tepat, jadi kita bisa dapat untung dari situ. Keren. Nah, kalau dari Kak Raffi deh. Kak Raffi, kan mungkin selama ini masih ada orang awam yang menganggap kalau investasi itu tuh riba nggak sih? Atau buruk Iya. gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Raffi sendiri pandangan tentang investasi itu gimana sih? Iya, mungkin kalau terkait pandangan tentang investasi, kan kalau di saham itu kan selama kita ada underlying aset itu bukan berarti riba kan, karena kita investasi berdasarkan ada underlying asetnya. Jika itu di saham berarti kan underlying asetnya ya si perusahaan itu sendiri. Jadi nggak bisa kalau saham, investasi di saham itu dikatakan sebagai riba. Keren. Benar sih. Nah, ini kakak dari tadi kok kayaknya tegang banget sih. Ini mungkin dari kakak aku mau bertanya ringan aja lah. Kira-kira kan tadi aku dengar katanya kakak membagi-bagi waktu tuh untuk kerjain PPT, jadi apa. Mungkin boleh dong tips and trick nih untuk mahasiswa. Gimana sih cara bagi waktu tuh kayak gitu? Kakak bisa ngerjain UAS, terus juga bisa menang lomba. Gimana tuh? Sebenarnya mungkin kalau UAS mungkin kalau misalnya kalian ada UAS atau ya ataupun ujian lain, mungkin kalian bisa persiapin dari sebelum-sebelumnya. Jadi ini kalian tuh bisa nyicil lah belajarnya. Jadi jangan kayak hari ini ada matkul ini, kalian pelajarin dan yang penting kalian dengerin dosennya, yang penting biar masuk otak lah. Jadi pas waktu hari waktu ujian itu nggak terlalu berat banget, kalian langsung ngematak semuanya sekaligus, semua materi kalian. Jadi yang sebelumnya kalian udah ada yang inget nih, jadi bisa lebih ringan lah kalian, karena ini kan waktu itu kan dadakan juga ya, amin berapa, amin 1 kan udah harus bikin PPT dan itu besoknya itu udah presentasi. Jadi kita bisa prepare lebih bagus lah. Kemudian dari presentasi sendiri mungkin lebih ke arah kalau kemarin kan ini ya kayak lebih bagus lagi mungkin dari analisis fundamental ataupun teknikalnya, agar lebih bersiap lagi lah, biar nggak grogi juga dan lebih matangin lagi sebelumnya. Terus PPT juga dicek juga dari poin-poin yang paparkan tuh, poin-poinnya di apa aja, poin-poin yang dari penilaian itu kalian harus baca juga, karena itu yang akan menentukan nilai kalian nanti pas presentasi juga. Kemudian juga pastinya itu aja sih. Keren, tepuk tangan dong. Aku senang banget bisa ketemu kakak-kakak semua yang keren banget dan hebat banget loh ternyata. Nah, mungkin dari Kak Rahmat nih, mungkin boleh dong ajakin teman-teman nih di kamera buat main seats dan ikutan lomba dari seats ini nih. Apa sih motivasi mereka dong? Kali aja kan ada yang mukanya jarang-jarang nih. Saya lagi. Habis ini ya, aku nggak mau tahu kalau aku ya. Oke. Boleh Kak? Oke, mungkin buat motivasi ya Kak. Iya, buat motivasi. Pasti buat teman-teman, mungkin aku mau ngajakin teman-teman semua buat ikut KSPM Battle Championship yang kedua. Karena yang pertama
Kalau teman-teman itu belajar saham langsung ke sekuritas ataupun belajar langsung terjun langsung itu kan perlu biaya ya. Lebih baik ikut KSPM Mitra Championship yang kedua ini karena kita nggak perlu ngeluarin uang sebanyak itu juga buat trading atau investasinya, dan kalian cukup cukup ikutan terus bisa dapat hadiah di nextnya kan. Ya kalau misalnya kalian udah juara atau segala macam itu jadi motivasi teman-teman semua. Bahwasannya ya dengan ikut KSPM beta semacam ini teman-teman bisa tahu nih market tuh gimana sih, dan apa aja sih yang perlu dilakuin buat kita tahu apa yang akan market lakukan ke depannya. Dan motivasi kedua mungkin lebih ke hadiahnya, mungkin hadiahnya nanti kan lebih besar, siapa tahu itu lebih besar, mungkin itu juga jadi motivasi yang kedua. Mungkin yang pertama tadi lebih ke benar-benar edukasinya, yang kedua itu terkait dengan hadiahnya sih. Jadi ayo teman-teman buat ikut KSPM Beta Championship yang kedua. Mungkin sistem nggak cuma bagi-bagi hadiah di event lomba KSPM gini sih. Kalau dilihat dari Play Arena, kita selalu ngasih hadiah yang banyak banget sih. Jadi jangan lupa untuk teman-teman selalu buka aplikasi setiap hari, karena setiap hari kita selalu ngasih hadiah jutaan rupiah buat teman-teman yang partisipasi di aplikasi Seeds. Nah, mungkin tadi kan udah nih lomba KSPM Battle Championship. Aku mau tanya, pernah dengar Seeds Student Ambassador belum? Pernah sih. Pernah? Gak ikut berarti? Belum. Kok gak ikut? Mana lagi sibuk aja. Oh, gak ikut. Oh, ini periodenya mau diperpanjang sih. Jadi mungkin nanti aku mau reminder lagi di grup ya. Ini kakak-kakak harus ikut ya. Oke. Kalau enggak nggak dapat sertifikat. Tahan dong kita. Tahan. Nginep kita di sini. Nginep di sini. Mungkin kakak tahu nggak si student ambassador? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi si student ambassador itu adalah lomba yang lagi kita adain di bulan ini. Nah, kita nyediain hadiah puluhan juta rupiah. Caranya gimana? Caranya gampang banget. After kalian registrasi, teman-teman cuma perlu buat video pendek durasi 15-30 detik aja tentang pengalaman teman-teman pakai aplikasi Seeds nih. Gimana cara teman-teman memberikan awareness nih kepada teman-teman yang lain untuk menggunakan aplikasi Seeds bisa dapat hadiah uang tunai cuma dengan modal main game aja. Teman-teman cuma perlu bikin video semenarik mungkin, sekreatif mungkin, karena kita udah nyediain hadiah total 12 juta untuk teman-teman yang partisipasi. Selain ada hadiah utama, juara 1, 2, 3, juara 1 dapat 3 juta, juara 2, 2 juta, juara 3-nya dapat 1 juta rupiah. Kita juga ada penghargaan untuk yang post ribbon fotonya terbaik. Terus kita juga ada hadiah untuk video terkreatif, terus hadiah untuk kode referral yang paling banyak digunain. Kita nyediain hadiah juga buat itu. Jadi menurut aku, ini kan teman-teman udah selesai UAS ya. Udah kan? Udah nggak ada alasan UAS ya. Nah, nggak mau tahu, pokoknya habis ini teman-teman harus daftar dan langsung buat video dan post di Instagram. Jangan lupa tag akun Seeds Finance. Karena kalau misalnya teman-teman mau lihat, sekarang udah banyak yang ngumpulin video dan tuh Ibon. Teman-teman boleh follow Instagram, udah follow kan? Udah. Oke, udah follow dong. Lihat aja di tag-nya dan di mention-nya, itu udah banyak yang kirim video. Itu untuk panutan teman-teman lah. Mungkin selain itu ini kakak jangan tegang terus. Kayaknya tegang banget, relax. Mungkin ajakin teman-teman dong buat install aplikasi Seeds dan mainin game-game yang ada di aplikasi kita. Buat sobat Seeds mungkin kalian bisa coba-coba dulu buat installnya, kemudian masukin kode referral jangan lupa, dan juga cobain dulu dari kuisnya kalian. Ya, kalau misalnya kalian gabut atau apa ya coba dulu dimainin, siapa tahu bisa dapat hadiah kan ya kak. Terus kemudian dari itu juga banyak di arena juga kita bisa play, dan juga ada yang gratis, ada yang macam-macam lah, kalian bisa coba, dan itu juga nambah wawasan juga, nambah pengetahuan, dan juga siapa tahu menang kan dapat hadiah, dan juga bisa jadi pengalaman lah pastinya. Benar banget. Nah, dari Kak Raffi nih, aku udah inget namanya sekarang. Nih, kalau dari Kak Raffi nih, aku lihat nih kayaknya kakak orangnya sangat terstruktur. Iya, sangat terstruktur dan ya sistematis. Jadi mungkin boleh sharing-sharing nih pengalaman ke teman-teman nih. Gimana sih cara kita sebagai mahasiswa, enggak sih udah lulus tahun, sebagai mahasiswa adalah menyimpan uangnya nih untuk nabung dan investasi. Gimana sih caranya di saat di kehidupan kita yang sekarang boros dan hedon, mungkin gimana sih cara kita atasin itu loh?
untuk teman-teman mahasiswa yang lain? Oke, mungkin dari pengalaman saya aja. Kalau untuk cara menghemat duit itu biasanya kalau aku biasanya sering kadang bawa bekal sama bawa minum. Jadi di kampus itu nggak perlu ngeluarin duit lagi buat beli makan dan lain-lain. Gitu. Atau mungkin ketika intinya sih jangan suka jajan. Mungkin bisa ditahan karena menurut aku sendiri lebih baik investasi sekarang, hemat-hemat sekarang karena uangnya bakal berguna banget kalau diinvestasiin daripada dihabisin buat hal-hal yang kurang berguna. Wih, mantap. Keren. Punya pacar? Jadi Apa itu? Tapi bisa membagi kayak bukannya kalau misalnya pacaran lo jadi lebih boros gitu nggak sih? Tapi kakak masih bisa nabung. iya, karena itu pentingnya belajar money management sih. Money Gitu. management. Dan juga ikutan kuis sama Iya, trading di betul. aplikasi Seeds ya. Iya, Kalau betul. menang kan bisa buat Iya. sayang kamu mau makan apa hari ini. Kalau Kak Rahmat punya pacar nggak? Ya, Wah punya. Tapi Iya. kok punya semua? Oh enggak. Belum. Iya, iya. Oh, belum. Iya, proses. Oke lah, berarti mungkin aku udah dapet nih semuanya info dari kakak-kakak semua tentang event kemarin, testimoninya gimana. Nah, mungkin aku mau tanya sih, di antara kakak-kakak ini tuh fokus kuliah atau ada yang kayak kerja sampingan, part time atau apa gitu mungkin dari Kak Oh, dari aku dulu. Rahmat, Kalau aku pribadi mungkin full di kuliah aja sih, fokus kuliah. full kuliah. Iya. Oh, Paling- fokus kuliah. Sampingan trading. Sampingan Sampingannya Dia trading. Kakak juga sama, oh fokus kuliah sama trading ya. Oke. Berarti kumpulin uangnya dari uang jajan, terus Betul. ditabung untuk trading. Trading, betul. Oke. Tapi pernah nggak sih nggak punya uang sepeser pun? Alhamdulillah, pernah nggak? Jual saham sih kalau misalnya nggak punya. Tarik dari RDN. Kali aja kan tiba-tiba minus. Berarti nggak pernah nih ya? Berarti bukti bahwa invest itu menumbuhkan Kekayaan. iya kekayaan. Terbukti dari teman-teman kita ini yang nggak pernah kehabisan duit. Oke teman-teman, itu keseruan aku hari ini bersama teman-teman pemenang KSPM Battle Championship yang diadakan oleh Seeds kemarin. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video kita ya. Dan nantikan keseruan kita selanjutnya. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah dong, dadah. Kapan lagi belajar investasi lengkap dan mudah hanya di Seeds? Download sekarang!